Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana panduan pembuatan dokumen SOP yang ketiga. Seperti biasa, kita masuk terlebih dahulu ke website BPOM Toba. Kita bisa mencari toba.pom.go.id pada laman pencarian. Kemudian kita pilih layanan, kita pilih layanan publik, dan kita pilih hasian untuk sertifikasi. Setelah kita klik, kita akan diarahkan pada Google Form yang berisi format pendaftaran hasian. Kita klik linknya dan akan terlihat berbagai template dokumen di sini yang bisa kita jadikan sebagai panduan. Saat ini kita akan melihat prosedur penyimpanan, maka kita klik dokumennya, maka akan terlihat dokumen seperti di layar ini. Terdapat logo perusahaan, nama usaha, dan alamat usaha seperti dokumen-dokumen sebelumnya. Prosedur penyimpanan bahan baku, BTP, kemasan, produk jadi, bahan kimia merupakan fokus pada SOP kali ini. Untuk nomor dokumennya dapat dilihat dan dapat disesuaikan, dapat diberikan penamaan agar konsisten dengan dokumen sebelumnya. Untuk prosedur penyimpanan ini, jika misalnya Bapak Ibu dalam usahanya tidak menggunakan BTP, maka ini dapat dihapus atau tidak perlu dicantumkan dalam dokumen ini. Begitu pula dengan bahan kimia. Namun jika semuanya terdapat atau ada yang belum terdapat dalam dokumen ini, maka perlu ditambahkan untuk prosedur penyimpanannya. Tujuannya yaitu untuk memastikan kualitas bahan baku, BTP, kemasan, produk jadi, dan bahan kimia sesuai dengan standar perusahaan. Ruang lingkup atau cakupan prosedur penyimpanan ini yaitu pemeriksaan dan pencatatan jumlah dan kualitas bahan baku, BTP, kemasan, produk jadi, dan bahan kimia. Adapun penanggung jawab dalam prosedur ini adalah bagian gudang. Ini nanti dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan personil yang sudah disepakati dalam struktur organisasi. Nah, yang keempat itu prosedur, yaitu terdapat prosedur penyimpanan bahan baku, BTP, dan produk jadi sudah diklasifikasikan menjadi satu prosedur. Kemudian penyimpanan kemasan dan penyimpanan bahan kimia dipisahkan. Di sini kita dapat melihat bahwa prosedur ini dapat dijadikan acuan untuk produk kita. Namun, tentu jika terdapat perbedaan maka harus kita detailkan. Misalnya, pada bahan baku yang digunakan itu tidak perlu menggunakan suhu dingin atau suhu beku. Maka untuk bagian penyimpanan suhu dingin dan suhu beku ini tidak lagi relevan begitu. Misalnya kalau bahan bakunya adalah bahan baku kering, maka harus disimpan dalam kondisi yang bersih, sejuk, dalam suhu ruang gitu. Kemudian dilakukan juga monitoring terhadap suhu penyimpanan alat yang digunakan. Kemudian penyimpanan tidak menyentuh lantai, menempel dinding dan jauh dari langit-langit. Akan lebih baik jika untuk nomor prosedur ini bagian penyimpanan tidak menyentuh lantai ditetapkan batas dari lantainya berapa sentimeter gitu. Di sini juga menerapkan prinsip first in first out, artinya barang yang terlebih dahulu datang itu yang terlebih dahulu dikeluarkan atau diolah, atau juga menggunakan prinsip FIFO yaitu first expired first out, artinya bahan yang terlebih dahulu kadaluarsa maka itu terlebih dahulu yang dikeluarkan atau digunakan. Jadi dalam SOP ini dituntut untuk bisa mencatat dengan baik bahan-bahan yang digunakan itu, kapan masuknya, kapan expire-nya. Nanti kita akan lihat di form monitoring. Kemudian dalam prosedur ini juga dijelaskan untuk memisahkan bahan dan produk jadi yang sudah tidak memenuhi standar perusahaan, misalnya sudah rusak atau kadaluarsa, dan menggunakan form monitoring suhu penyimpanan bahan dan produk jadi, dan menggunakan kartu stok untuk melihat ketersediaan dari bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi untuk prosedur ini dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian penyimpanan kemasan dijelaskan di sini terpisah dari bahan baku, BTP, produk jadi, dan bahan kimia. Penyimpanan tidak menyentuh lantai, menempel dinding, dan jauh dari langit-langit. Kemudian memisahkan kemasan yang sudah tidak memenuhi standar perusahaan atau sudah rusak dan menggunakan kartu stok untuk men-tracking ketersediaan daripada kemasan tersebut. Kemudian di sini penyimpanan bahan kimia dijelaskan terpisah dari penyimpanan bahan baku, BTP, produk jadi, dan kemasan.
memberikan label pada kemasan bahan jika tidak menggunakan kemasan asli. Nah, untuk dokumen terkait yang dibutuhkan adalah form monitoring suhu penyimpanan bahan dan produk jadi. Namun, Bapak Ibu juga dapat menambahkan dokumen-dokumen yang mungkin dirasa lebih relevan untuk form monitoringnya, karena yang dimonitoring belum tentu suhu penyimpanan, tetapi juga mungkin kondisi kebersihan penyimpanan, atau juga mungkin dapat memonitoring label kemasan untuk bahan kimia dan sebagainya. Dan ada kartu stok, ini berlaku untuk semua bahan yang digunakan, baik kemasan, bahan baku, bahan kimia, untuk mengetahui keberadaan atau jumlah bahan. Di sini juga terdapat kolom persetujuan ditandatangani oleh pembuat, pemeriksa, dan orang yang mengesahkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat form monitoring penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Di sini, formulir pemeriksaan suhu penyimpanan bahan dan produk jadi. Untuk nomor dokumennya disesuaikan, F untuk formulir, dan sebagainya. Nama alat ini nantinya akan diisi atau nama bahan, begitu. Kemudian terdapat kolom untuk tanggal pemeriksaan, jam pemeriksaan, suhu, kemudian tindakan perbaikan atau koreksi dan diparaf oleh petugas yang memeriksa. Jika misalnya bahan yang digunakan itu tidak memerlukan pemeriksaan suhu, jadi untuk tabelnya ini silahkan disesuaikan, misalnya yang diperiksa adalah kebersihan atau yang diperiksa adalah label, kemudian yang diperiksa mungkin kualitas, apakah kemasan rusak atau tidak. Nah, ini untuk tabelnya bisa disesuaikan. Sama halnya dengan dokumen sebelumnya, tetap dibubuhkan kolom persetujuan oleh pembuat, pemeriksa, dan pengesah. Dan yang ketiga, kita akan melihat contoh kartu stok. Nah, kartu stok bahan baku atau bahan tambahan pangan. Nah, ini sebagai contoh saja, maka untuk kemasan juga dibuatkan kartu stoknya, dan juga untuk bahan kimia tetap dibutuhkan kartu stok seperti ini, maka nanti boleh dibuatkan oleh Bapak Ibu. Di sini penamaannya KSBBP, kartu stok bahan baku bahan pangan. Seperti itu. Nah, ini boleh disesuaikan saja. Untuk nama bahan baku nanti akan diisi di sini, dan nama pemasok atau suppliernya dituliskan. Tanggal terimanya, jumlah terimanya, tanggal expire itu juga dicatat, kemudian kode produksinya, jumlah stoknya ada berapa, jumlah yang dipakai ada berapa, dan sisanya berapa gitu. Jadi ini nanti kartu stoknya bisa disesuaikan untuk bahan-bahan yang lain. Untuk persetujuannya tetap sama seperti dokumen sebelumnya, tetap dibuatkan. Demikian pada video ini kita telah membahas bagaimana prosedur penyimpanan, bagaimana form monitoring, dan juga kartu stok. Terima kasih.